Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 dalam versi Alkitab yang terbuka. Latihlah dirimu untuk hidup dalam kesalehan. Renungan hari ini berjudul Kebugaran Rohani, ditulis oleh Arthur Jackson. Sahabat ODB, Trey rajin berolahraga di pusat kebugaran dan hasilnya jelas terlihat. Bahunya lebar, ototnya menonjol, dan lengan atasnya nyaris ukuran paha saya. Kondisi fisiknya mendorong saya untuk mengajaknya berbicara tentang hal-hal rohani. Saya bertanya apakah komitmennya terhadap kebugaran fisik mencerminkan relasinya yang sehat dengan Allah. Meski kami tidak terlalu dalam membahasnya, Trey dengan jujur mengakui bahwa ada Allah dalam hidupnya. Di tengah pembicaraan kami yang menunjukkan potret dirinya saat berbobot sekitar 181 kg. Dalam kondisi tidak bugar dan tidak sehat. Perubahan gaya hidupnya telah menghasilkan perubahan fisik yang luar biasa. Latihan fisik dan rohani menjadi fokus dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Latihlah dirimu untuk hidup dalam kesalehan. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk kehidupan sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Kebugaran lahiriah seseorang tidak dapat mengubah status kita di hadapan Allah. Kebugaran rohani itu menyangkut hati. Hal ini dimulai dengan keputusan untuk mempercayai Yesus dan menerima pengampunan darinya. Dari sanalah latihan untuk hidup dalam kesalehan dimulai. Latihan itu mencakup kemauan untuk dididik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat. Dan dengan kekuatan Allah, menjalani kehidupan yang memuliakan Bapa kita di surga. Sahabat ODB, jika Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lalu bagaimana Anda menilai kesehatan rohani Anda sejauh ini? Lalu bukti apa dalam hidup Anda yang menunjukkan kebugaran rohani Anda? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni aku jika aku terlalu banyak berfokus pada hal-hal lahiriah. Karena itu tolonglah aku untuk tekun melatih kerohanianku dengan membaca Alkitab, berdoa dan mengasihi, serta melayani orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kan tiba, kasih
Bangkitlah